di surga orang sepelekan. Man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya alfa sayyi'atin la yas'aluhu Allahu an dzambihi wahid. Ya, hadis berikutnya, apabila awal ucapannya la ilaha illallah dan akhir dari kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian manusia itu melakukan 1000 kesalahan, dan seandainya manusia itu pun hidupnya selama 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyai satu dosa pun di antaranya. Hidup 1000 tahun, berbuat 1000 kesalahan, tapi akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mendengar itu mudah. Diam, tapi tidak susah untuk orang-orang tertentu mendengarkan, betul tidak? Ya, sok ada aja goda. Ayo ngobrol tuh, neng kita ngobrol ya. Ayo tuh ngobrol ngopepa, tahu ngopepa? Tangannya nggak bisa diem, nyopol nyok buku, nyok mukena temennya, noilan bebaturan gitu. Ya, padahal dia untuk nggak butuh tenaga, hanya dia banyak ada alat tuh itu gitu. Ya, ya neng, kita ngobrol ke alat tuh gitu akhwat. Ya, padahal hanya diam aja. Nah itu. Ya, yang mudah itu terkadang tidak, bukan karena susah. Ya, kalau balik lagi ke sini belum ada keikhlasan. Ya, belum ada keikhlasan. Ditegur, antum melakukan salah, terus ditegur, baik jelek, baik jelek. Orang negur tuh ingin kamu berbuat baik, ingin kamu berbuat jelek. Terus kamu harusnya bersyukur, apa jadi benci sama orang yang menginginkan kebaikan pada diri kita? Hah? Dengan kayak anak TK jawabnya, jangan dipanjang-panjangnya. Kan udah belajar yang buah, nggak boleh. Itu bukan berarti bersyukur kayak gitu. Gitu, ya. Harusnya bersyukur apa gimana? Bersyukur harusnya, ya. Tapi tidak sedikit ketika temannya berbuat salah diingetin sama temannya, dia malah nanti masuk. Jangan kayak gitu, itu jelek. Wah, soal dong. Bukan soal ya, siapa alim melakukan eta gak dosa. Sok soleh, emang nama gue soleh. Kalau kebetulan sama soleh ngomongnya. Ya, jadi ya itulah kalau urusan hati itu susah. Kadang ada wujudnya baik, tapi hatinya tidak baik, seperti buah kedongdong. Buah kelapa. Tahu kedongdong? Tahu kedongdong? Luarnya mulus, bijinya ada yang penampilannya kurang enak dilihat, kurang ganteng dipandangnya gitu, sedikit caludi gitu. Kumal, kuleh, tapi hatinya baik, seperti buah duri, berduri, masya Allah. Tapi begitu dibuka, wangi. Karena jangan suka ngejek temen lah. Ya.
ngejek teman karena penampilannya kurang baik lah. Hatinya tuh boleh jadi bagus. Ya. Iya gitu. Ya belajarlah. Walaupun dari buah-buahan kan. Ya. Maholata hada batilah. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Makanya kalian pun sama, yang punya kemampuan A, ayo maksimalkan di situ. Yang punya kemampuan B, maksimalkan di situ. Yang senang bahasa, maksimalkan. Harus lebih daripada orang lain bahasa. Yang senang jadi tahfidz, maksimalkan di situ. Yang senang jadi amsilafi, maksimalkan di situ. Senang baca kitab, pelajari, maksimalkan di situ. Saya mah liur sadaya Nabi, bingung itu. Enggak mungkin ya, manusia itu pasti oleh Allah diberikan satu kelebihan. Cuman ada yang udah dikenali, ada yang belum. Ya, cuman terkadang di saat kita menekuni segala sesuatu tuh pasti ada halangan dan rintangan. Nah, ketika tidak sabar menghadapi itu, terkadang kita menganggap kalau hal itu tidak cocok dengan kita. Contoh misalnya, saya mau ikut ke tahfidz tapi yang sok atuh daftar ikut tahfidz semangat dong, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz dapat, pas mau ke 10 juz malas, bosan, ngapain wae gitu. Yang akhirnya mau diputuskan aja udah mau pindah ke kitab, malas dan lain sebagainya. Padahal disitulah ujian. Ketika Abi di dunia dakwah pun sama. Abi pernah ceramah daerah Cianjur, Narimul, yang perjalanan jalan kakinya tuh hampir 6 jam. Nyampe mobil duhur, saat duhur di situ jalan kaki. Nyampe ke tempat acaranya jam setengah 6, jam 6 lah, jelang maghrib. Jalan kaki, gak ada jalan. Gitu. Terus kalau Abi mau manja-manjaan, ini gimana? Yang undang nggak benar. Masa saya mau ceramah diundang ke tempat yang pelosok gini, ya nggak boleh kayak gitu. Ya solusi apa ente? Mau jadi pendakwah istilahnya kan gitu. Ya, nggak boleh milih-milih. Ya, kadang dijemput dulu sebelum punya mobil, kadang ada yang dijemput, kadang enggak, kadang dijemput ya kan. Jemput ustaz pada asal karena dolak gitu. Ngejemput artis dangdut bentar ada karena dolak. Ya kan, nggak punya mobil juga nyawa lah. Aja ustaz kalau enggak ada kena golak, kena LT 100, kena tel. Ya Abi ngalamin itu. Gitu. Ya, tapi ya enggak. Itulah perjalanan hidup makanya. Ya, mau jadi apapun kayak gitu. Ya. Harus mau capek. Ya. Harus mau capek. Kalau mau sukses harus capek. Kalau belum capek antum belum sukses. Ya. Gitu. Harus capek. Ya. Tapi capeknya menghasilkan. Ya, makanya kalian yang jadi omak nggak apa-apa, harus capek. Ya, yang jadi ini, yang benar, Yesus talim benar ya. Pikirin bagaimana sholatnya tepat, sholatnya bagus, rapi, tertib. Perhatikan akdobnya. Yang jadi akdob bersyukur kalau ada yang memperhatikan. Ketika zikir dibangunkan, alhamdulillah. Berarti kan kakak kita peduli supaya kita yang tadinya diam, tidur, supaya ikut zikir lagi. Karena apa? Kasihan berarti kan kakak kita sama kita. Orang lain dapat pahala, kita enggak. Orang lain dapat pahala sholawat, kita enggak. Dan tidur tuh. Ya, seperti itu. BLA, lampu yang mati harusnya sholat supaya nyaman belajarnya, nyaman sholatnya, nyaman zikirnya, nyaman tawasulnya, nyaman marhabannya. Ya, mic-nya yang bagus, yang enakeun sehingga nyaman semuanya. Ya, yang jadi bagian apapun, yang jaga gerbang, yang betul. Ya,
gitu. Waktunya dikunci, kunci. Waktunya dibuka, buka. Ya, yang jadi mulahid atau mulahidah pun sama. Waktunya ngabsen, ngabsen. Jangan ada kata, males udahlah, kira-kira udah hadir ini copengan gitu. Ya nggak perlu kayak gitu. Abi mah cuma merintah aja. Kan Abi sebelum duduk di sini Abi juga sama. Pernah jadi mulahid. Ngabsen sama keliling-keliling, lari-lari. Gitu. Karena mulahid itu tanggung jawab. Kelas tidak ada gurunya, tanggung jawab mulahid. Kapur tidak ada, tanggung jawab mulahid. Waktu Abi gitu, absen, tanggung jawab mulahid. Jam 10 baru selesai ngabsen, bikin laporan. Terus menghadap ke Buya, diperiksa sama Buya. Kalau salah pasti ditempeleng. Ya. Kalau bener, ya udah, ya bener. Dia maksudnya nggak dikasih apa gitu. Cuma kalau salah pasti ditempeleng gitu. Ya, Abi pernah kebagian penukaran uang. Kalau dulu Abi ketika di pondok jajan tuh pakai uang itu, uang pondok. Jadi kayak uang-uangan. Jadi ada uang pondok tuh, yang 500, 2000 gitu. Sehari Abi tuh megang uang penukaran uang tuh hampir 10 juta. Jadi yang mau jajan ke Abi dulu, nukerin dulu uang rupiahnya. Gak berlaku uang rupiah di Al-Basariyah. Yang berlaku uang Republik Al-Basariyah. Ya, punya uang sendiri maksudnya. Punya uang sendiri maksudnya gitu. Ya. Nah, jadi nggak berlaku itu teh. Hanya uang itu saja, uang pondok gitu yang berlakunya. Nah, Abi kebagian itu. Ngambil uangnya jam berapa? Kadang qobla subuh atau ba'da subuh. Ya, setor uangnya jam 10 malam udah beres, bakal sebenarnya setor uang. Ngambil subuh uang kartu, uang pondok jam 10 malam setor uang rupiah. Kalau ada yang kesalahan kurang, Abi yang wajib ganti, yang dikasih amanah. Ya. Capek, iya. Tegang pasti ya. Apalagi dulu masalah sedikit masuk kolam. Di sini mah kolamnya enak, atau yang pernah dimasukin juga kolam wudhu. Airnya bisa diminum. Tapi dimasukin ke kolam lele. Untung dari patil loh ya. Ya kan dong, kolamnya kolam lele unggul, kolamnya kotor, letak, lain sebagainya, bau. Ya. Gitu. Ya, cuman ya itulah pasti yang harus dijalani. Gitu. Ya, pasti yang harus dijalani. Ya, semuanya seperti itu. Ada fase yang memang susahnya itu istilahnya harus dihabiskan dulu. Kalau nggak dihabiskan nanti ketemu lagi, gitulah kalau kata apa Ustaz Zainal. Jadi pasti kalau dihabiskan dulu, kikis habis tuh semua. Abi jadi guru honorer pernah sebulan hanya dibayar 50.000, pernah gede uang jajan kalian. Dan habis itu sudah nikah. Ya, dan pasti kalau di jalan. Makanya kalau kalian di sini merasa capek, merasa ripuh, merasa apa ya? Itulah masanya, nggak apa-apa. Ketika ke Gontor, Ustaz Ian cerita, ketika waktu nganter yang angkatan kemarin ke Gontor, ketemu sama anak ikhwan jam 11 sampai jam 12 lagi lari-lari, belepotan, kesang terus cemong-cemong kata Ustaz Ian. Tanya antum, lagi apa? Ini Ustaz lagi benerin lampu katanya. Antum bagian apa? Bagian BLA. Jam 12 malam. Padahal gak ada yang nyuruh. Kayaknya udah tidur, ustaznya udah tidur semua. Kita berangan lompatan kelewat. Tanggung jawab. Bukan disuruh, enggak loh. Jalan sendiri tuh. Ya, lihat coba di film Mudabirku, pembohong itu. Ya. Habis sekali nonton aja, hak itu ke hati itu. Benar nih. Karena mudabir-mudabir kita ini dulu hebat-hebat.
Jadi mudabir itu betul-betul seperti seorang ayah dan seorang ibu. Nah, nonton? Iya. Kenapa disebut mudabir itu pembohong? Karena memang mudabirnya itu tidak pernah menunjukkan susahnya di depan Abdo. Lihat kan di film itu ada Abdonya satu orang nggak ada di ujung. Mudabirnya sampai jam 1 malam nggak bisa tidur itu. Di papa itu yang kelas gitu. Ya, tiap tempat ke masjid, kemana di papa gitu. Lapor lagi ke Mukabihin kalau di kita makan ceritanya tuh. Udah ketemu belum? Belum ada. Cari sampai dapat. Coba itu. Bukan ustadz loh itu yang nyuruh nyarinya. Bukan mudir, bukan. Ya, bukan pak kiainya, bukan. Siapa? Iya, hanya Mukabihin. Tapi Mukabihinnya punya wibawa Mukabihin. Cari terus dicari. Setelah capek nyari keliling-keliling, ya anaknya kan ketiduran di kelasnya ceritanya tuh. Pas dibuka, aduh di sini rupanya kamu bangunin, ayo ke hujan. Baru di situ kan Abdonya jadi udah, masya Allah. Kata Abdonya, mudabir saya sampai segininya nyariin saya mah enak tadi ke perumahan kayak apa ya? Mudabir saya lupa gitu. Makanya Abdonya semakin hormat, semakin sayang, ya, semakin takjub gitu sama mudabirnya. Ya, karena mudabirnya pasang badan buat Abdonya. Sama Abi juga pernah ngalamin tuh, punya rois kayak gitu. Kalau di sini kayak Arif itu rois ya, Sopi gitu. Ya. Cuma hebat itu. Abi itu dulu lagi musim Walkman, kan diperbolehkan untuk mendengarkan murotal apa gitu. Dipinjam sama Hizbut Tahrir. Udah 3 hari gak dibalikin lagi. Ya itulah fungsi mudabir itu Okma itu harusnya. Lapornya ke siapa? Ke Okma. Curhatnya ke Okma, bukan ke Buya. Ke Buya tuh gak ada yang berani ngomong. Jangankan curhat, jangankan ketawa-ketiwi, hehehe, gak bisa ya. Ketemu sama Buya itu udah kayak patung aja. Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, saking hormatnya sama beliau. Ya, curhatnya ke mudabir. Kebetulan ya agak dekat juga sama ketuanya, Kak, gitu. Kalau di sana kakak aja bilangnya, Walkman, Anda belum dibalikin nih. Sama siapa? Sama Hizbut Tahrir. Pinjamnya berapa lama? Pinjamnya cuma 1 hari. Cuma udah 3 hari yang oh iya, panggil Hizbut Tahrir. Itu balikin apa ya? Walkman, aduh, malu aku. Cuman nggak usah diikutin yang cerita berikutnya. Nggak dibalikin lagi, udah seminggu, lapor lagi. Jamur udah dibalikin belum? Belum kan? Panggil lagi. Akhirnya dibalikin. Cuma Sultan udah jadi gemuk sama roisnya. Gitu tuh. Ngebela Abdo. Ya, luar biasa. Ya, gitu. Ada yang sampai satu kejadian luar biasa. Ya, ada yang mencuri kabur. Hebat semua aman dulu. Abi makanya salut aja ke mudabir tuh. Ke mudabir yang dulu jadi pemimpin Abi. Anak mencuri kabur nyampe lebih panjang. Kan jauh Al-Basar yang lebih panjang tuh. Kalau dari sini mah hampir nyampe Medan gitu. Benar coba sama gitu Abi. Lebih hebat daripada Intel. Dapat di Ciwir itu udah masuk bis itu. Di terminal lebih panjang dapat di Ciwir masuk pondok. Ya, karena mencurinya banyak kan itu. Ya, itu. Kalau dibawa sama Buya waktu itu hanya Buya ini yang mencuri ini barang pondok dan sebagainya. Nah, Buya hanya mana tangan kamu? Diludahin aja. Ya, udah walau alam. Dampaknya seperti apa kita nggak tahu. Cuman ya itulah mudabir tuh keren. Nah, roisnya pernah ada santri di alun-alun Bandung ada yang malak sama preman. Mudabir lagi-lagi. Makanya semakin sabarnya ke mudabir tuh. Nggak tahu kebetulan apa gimana gitu ya. Wah, dia tahu ini anak pondok nih.
ada yang lagi dipalak sama anak preman di alun-alun Bandung, disamperin sama Rais, ngomong apa-apa, ya hampir mau berkelahi dengan preman itu. Artinya ya dibela lah, selamat gitu ya. Nah itu jadi ya gimana ya, ke Mudabir itu salut aja. Musim ninja, aduh nggak ngalami, bener-bener nggak ada lagi. Nah, dulu kan kiai banyak yang diculik, ada pernah masanya. Nah termasuk Buya, ada yang telepon gelap, sehingga para mukabihin, para opma tuh sigap, wah gagah waktu itu tuh. Mobil Buya yang ada tulisan pondoknya di izin untuk dihapus gitu. Ya. Itu lagi-lagi ketua opmanya itu orang Garut ya, orang Pemempek. Itu tiap malam bolis, gak tahu itu tidurnya kapan. Tiap malam bolis, tapi tiap pagi ada, siang di kelas pun hadir. Tiap malam bolis, gak pernah kelewatan. Ya. Buya kemanapun selalu di samping Buya, bawa samurai itu mah, karena lagi masa tegang itu. Ya. Cuma kalau masuk mahkamah adab, nah maka dulu ada mahkamah adab di sini, cuma masuk mahkamah adab di Al-Jum'ah kan bisa hehehe. Kalau masuk mahkamah adab beliau itu, masuk mahkamah ketua itu, udah. Satu kali masuk mahkamah, gak apa-apa sendirian. 2 kali masuk mahkamah, bawa teman. 3 kali masuk mahkamah, bawa teman 4 orang. Kenapa? Kamu pulang digotong. Kenapa? Dipukul si betis tuh pakai pohon kersen yang segede gagang sapu sampai patah pohon kersen mencoba. Ya, masuk mahkamah teh, jebret saya potong, gajrak nangis, gitu. Kata Rois, kamu jeli, tahan, kamu lagi berbuat salah aja bisa ketawa, masa dihukum nangis, udah siul jepret, gitu. Iya gitu dulu tuh Pak, berat dulu tuh di sini, mudah atau ringan. Awat hanya pakai kerudung kresek, untung dari karung boniano gitu. Ya, ikhwan jangan cemen, ya jangan cemen, gitu. Ya, kalau ketua opma tuh gitu Rim, KCCM namanya tuh. Oh, beliau udah ngumumin berdiri, udah tegang semuanya. Wah ini pasti ada kasus lagi apaan gitu. Ya padahal kadang ngumuminnya enggak selalu itu. Kalau mau itu besok jangan ada yang pakai jaket ya. Baik gitu. Sama anak yang baik. Besoknya masih ada yang pakai jaket ke kelas maksudnya. Karena udah sama Buya udah dituliskan jangan pakai jaket. Buya tuh gak jarang ngumumin ke santri. Yang ngumumin ke santri itu opma. Gitu. Ngumumin lagi jangan pakai jaket. Ya 2 kali. Nah, kalau ketiga kalinya benar itu suka beda. Mulai besok Bismillah. Masih ingat Abi itu, Mudabir Abi itu. Bismillah. Besok ada yang pakai jaket digunting. Itu benernya. Bapak gunting aja beliau itu. Ada yang pakai jaket, berwek, diem, itu ngomong lagi. Ada yang pakai jaket, berwek. Akhirnya yang lainnya kan udah nggak ada yang berani lagi. Korban 2, 3 lumayan di sampel gitu kan. Karena itu nggak gue gitu. Jangan ada yang kaos bergambar, gitu. Dan 2 kali Bismillah. Besok ada yang pakai kaos bergambar, dibuka kaosnya. Ada yang kaos bergambar, itu. Buka. Lagi di mana? Ketua Mas Bergambar sini. Buka. Ikhwan, di ikhwan. Dimas Mas Ria itu di awal tadi Abdi. Otaknya sekedar. Ya. Gitu. Makanya omannya punya wibawa. Ya. Ketemu sama Kisuk aman deh. Gitu. Ya. Karena punya wibawa.
benar negakin disiplin. Ya, negakin disiplinnya benar. Ya, kalau masuk jam 3 harus ada di masjid, iya udah. Tandanya di pondok modern tuh kalau ilah itu udah pasti nggak bisa masuk masjid berarti. Berarti itu pertanda waktu nggak masjid udah selesai. Ini mah udah sampai siwaka urung pakai nih. Iya kan? Udah dikasih tahu juga susah makanya ya. Mudah-mudahan cerita ini jadi motivasi tersendiri. Ya, gitu. Kalau udah hilang-hilang, wah, sampai pintu masjid itu tubruk. Karena kita tuh takut sama Isra Talim tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubuh, ya udah kedengar tuh di doanya udah tubuh, wah itu lagi tuh sprint, bener-bener sprint. Ya, Isra Talim dia udah mau nutup pintu, Abi juga pernah begitu mau nutup pintu, jebret ditubruk gitu. Karena ya takut aja masuk mahkamah Isra Talim, takut diberdiriin, takut gitu. Ya walaupun sanksinya nggak berat-berat amat, cuman ya karena wibawanya itu. Jadi nggak ada santri yang dekat dengan Isra Talim itu nggak masuk mahkamah, nggak bisa. Ya, atau yang dekat dengan siapapun misalnya, enggak. Semuanya sama. Ya, kayaknya ya seru aja. Abi pernah masuk mahkamah Lubun. Kan di sini pakai lakban, nggak ngapa-ngapain nggak. Pakai lakban tuh apa susahnya kan? Masih bisa bernapas kan? Iya, kecuali yang dia pakai plastik ditali-tali gitu. Susah itu. Jadi nggak usah gimana, cuma pakai lakban. Abi dulu pernah masuk mahkamah Lubun. Sekali masuk mahkamah Lubun 3 kali dipukul. Pakai apa? Pakai kabel. Ya, kabel kayak gini lah, lebih yang putih. 3 kabelnya, disatuin diuntun. Yang depannya dibenul ke. Dipukulin ke pimpin tuh, ke paha. 1 kali mukul tuh ya nangis kita nih. Jepret. Begitu diusapaan gitu. Dilihat kan tuh lampu hijau atau udah terkencang gitu. 3 kali, 1 kali masuk coba. Ya. Udah 1 kali masuk mahkamah teh ya udah paha teh. 3 hari aduh sakit gitu. Tapi enggak gimana gitu. Seru aja bawaannya, kita enggak jadi benci ke mudafir, enggak gimana, enggak, biasa aja lah. Ya umum ada orang lain juga kayak gitu sama. Gitu. Jadi seru aja gitu. Ya enggak, jangan dibikin pusing dah. Itu mah bagian ya fase yang harus dilewati. Ya. Itu saja. Dah jam 8 nih. Terlalu enak ceritanya. Nah, dulu Abi tegang, Abi juga tegang, sama Abi juga ngalami. Cuma itu tadi, nanti tegang itu jadi cerita lucu. Padahal ngalaminnya ya ketika antum hari juga banyak ketegangan yang antum lalui, tapi nanti mah jadi lucu. Ya, jadi lucu aja, gitu. Ya, hal-hal seperti itu ya pasti harus dialami. Ya, poinnya belajar ikhlas. Orang ikhlas itu semuanya berdasarkan hati, ya, hati aja, keinginan hati. Ya. Kalau sudah hati yang berbicara, insya Allah enak. Ya, sudah lillah, maka tidak akan menjadi lelah. Ya, lagi-lagi ke sana lagi. Ya. Oke, itu saja. Nah, tadi membeli ayatil hamdalah. Walaupun majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.